damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat. Di awal video ini saya mau menyapa salah seorang penonton video Bible Learning yang setia. Namanya Kristo. Kristo adalah seorang anak muda. Dia mahasiswa dari Universitas Indonesia. Sudah pasti pintar, bukan? Tetapi sayangnya, beberapa tahun yang lalu, Kristo mengalami kecelakaan fatal yang mengakibatkan saat ini Kristo hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Kristo tidak bisa mengangkat tangan maupun kakinya ataupun berbicara. Tetapi hebatnya saudara-saudara, dalam keterbatasannya, justru Kristo bisa membuat banyak tulisan. Dia mencoba untuk memaknai penderitaannya. Tulisan-tulisan itu dibuatnya hanya dengan bahasa isyarat. Caranya, mama papanya di rumah dengan penuh kesabaran menyebutkan huruf demi huruf A, B, C, D, terus sampai Z. Nanti, kalau ada huruf yang dikehendaki oleh Kristo, Kristo akan memberikan isyarat dengan cara mengedipkan matanya. Lihat saudara-saudara, aneka macam keterbatasan tidak bisa membatasi kita untuk menemukan makna hidup. Maka saya mau menyapa, halo Kristo, apa kabar? Sudah makan belum? Semoga Kristo penuh sukacita dalam hati Kristo saat ini. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang beriman, kita tidak diluputkan dari pertanyaan, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi penderitaan. Banyak orang yang tidak siap untuk menderita. Banyak orang memberontak. Banyak orang protes, kecewa dengan hidupnya. Bahkan imannya pun tergerus sedikit demi sedikit. Saudara-saudara, kalau kita harus menghadapi penderitaan atau ada di tengah-tengah penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain tidak bukan jawabannya adalah belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Menjelang detik-detik terakhir kehidupannya, Yesus menunjukkan sebuah tindakan yang luar biasa yang bisa menjadi inspirasi dan contoh bagi kita apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita tetap bernilai di tengah-tengah penderitaan. Kisahnya bisa kita temukan dalam Lukas bab 23, di mana diceritakan Yesus diadili oleh Pilatus. Pengadilan yang tidak adil dan sepihak membuat Yesus terombang-ambing, dibawa ke sana dan kemari. Pada akhirnya, di bawah tuntutan massa yang sudah mulai mengamuk, Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati. Mulai dari perjalanannya memanggul salib menuju Golgota, Yesus menunjukkan tindakan-tindakannya yang luar biasa, yang sepertinya sangat sulit untuk dilakukan oleh manusia di tengah-tengah penderitaannya. Tindakan Yesus yang pertama adalah ketika Yesus berhadapan dengan perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Saudara-saudara, sungguh tidak mudah ketika diri kita sendiri menderita, diri kita sendiri sedang bersedih, diri kita sendiri sedang sakit, didera oleh berbagai macam penyakit. Ketika hidup kita sedang berkekurangan dan kesulitan, tidak mudah bagi kita untuk membantu, menghibur, dan menolong orang lain. Tetapi Yesus Tuhan kita, Dia berbeda. Dia memberikan kepada kita contoh yang luar biasa. Tidak hanya berkutat dengan kesulitan kita, dengan penyakit dan penderitaan kita, tetapi Yesus mampu berempati di saat-saat sulit dalam hidupnya. Maka Yesus berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku." Itulah tindakan Yesus yang luar biasa yang menjadi teladan bagi kita. Tindakan luar biasa yang dilakukan oleh Yesus di atas salibnya bisa kita baca dalam Lukas bab 23 ayat 34. Ketika Yesus sedang tergantung di kayu salib, darah, keringat, luka semakin menganga dan perih. Dan yang ada di hadapan Yesus adalah hujatan demi hujatan, makian demi makian, cacian demi cacian. Oleh karena nafsu-nafsu mereka itulah
Yesus harus menanggung sebuah kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Tetapi saudara, semua luka, rasa sakit dan kepedihan yang diakibatkan oleh fitnah yang keji tidak membuat Yesus menjadi pribadi yang pendendam. Di ayat 34 Yesus berkata, untuk mereka-mereka yang membawa penderitaan bagi hidupnya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara, kuasa mengampuni orang-orang yang membuat hidup kita menderita adalah sebuah teladan yang luar biasa yang ditunjukkan Yesus di atas salibnya untuk saya, untuk Anda, dan untuk dunia. Karena saya sendiri pernah mengalami, saudara-saudara, mengampuni orang yang membuat hidup saya menderita, saya butuh proses yang panjang. Tetapi Yesus meminta kepada kita, berilah mereka pengampunan. Tindakan ketiga yang dilakukan oleh Yesus di atas salibnya bagi kita adalah, bisa kita lihat dalam Lukas bab 23 ayat 39 sampai 43. Diceritakan Yesus disalib di antara dua orang penjahat. Penjahat yang pertama mengejek Yesus, tetapi penjahat yang kedua membela Yesus. Dia menyadari kesalahan dan dosa-dosanya. Dia berkata dia pantas untuk dihukum. Dia melihat Yesus sebagai orang benar. Lalu penjahat ini bertobat. Dia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Yang dilakukan oleh Yesus sungguh luar biasa, saudara-saudara. Yesus membuka sebuah pintu keselamatan untuk seorang penjahat yang bertobat di detik-detik terakhir hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus yang sedang menderita, yang sedang kesakitan, dia tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan keselamatan orang-orang lain. Saya percaya nilai yang seperti inilah yang diperjuangkan oleh banyak murid-murid Tuhan sampai saat ini. Memikirkan orang lain daripada hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Lalu tindakan yang keempat yang dilakukan oleh Yesus di atas salibnya ketika dia mengalami puncak penderitaannya adalah dia berseru kepada Bapanya di surga, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara-saudaraku terkasih, akhir dari segala penderitaan kita, akhir dari segala pencarian kita, mengapa kita menderita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat terhadap diri kita, keluarga kita, maupun orang-orang lain, adalah sebuah penyerahan diri yang total kepada Allah. Saudara-saudara, berserah bukan kalah, berserah bukan menyerah. Berserah adalah menggantungkan seluruh hidup mati kita pada kuasa Allah yang Maha Rahim. Itulah saudara-saudara teladan dari Tuhan Yesus, Tuhan kita, yang sangat menginspirasi kita, saya maupun Anda. Tuhan Yesus memberkati. Salam.